Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya semangat belajar. Dan bagi adik-adik yang rumahnya terendam air, kita doakan yuk semoga airnya segera surut ya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar atau kita sebut sebagai BRSD. Materi ini sebelumnya pernah kalian pelajari di bangku sekolah dasar. Masih ingat nggak apa aja bangunnya? Yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk kesempatan kali ini kita akan fokus pada prisma dan limas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian prisma. Selanjutnya setelah kalian mengetahui apa sih itu prisma, kita akan belajar tentang unsur-unsur prisma. Dan yang selanjutnya tentang limas. Di limas kita juga akan mempelajari unsur-unsur apa aja sih yang ada di limas. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang prisma. Kalian pasti tidak asing ya dengan gambar yang ibu sajikan. Gambar itu merupakan gambar tenda. Apa kalian pernah berpikir bagaimana caranya sebuah konveksi tenda itu membuat tenda dengan biaya seminimal mungkin, tetapi bahan yang mereka beli itu tidak kurang untuk membuat tenda dan tidak boleh lebih. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih kita harus menghitung sebuah benda yang akan kita buat agar dalam pembelian bahan itu kita pas, jadi tidak kurang maupun tidak lebih. Jadi gitu ya. Nah, sekarang coba kita amati gambar tenda tersebut. Kalau kita amati, jadi prisma itu dapat didefinisikan sebagai bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup dan sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi, yang dimaksud alas dan tutup itu adalah itu yang berbentuk segitiga. Sedangkan sisi tegaknya mana? Sisi tegak yang berbentuk persegi panjang, yang di miringnya itu. Lalu, apakah yang disebut prisma itu hanya yang memiliki alas segitiga? Tidak ya. Jadi prisma ini juga punya bermacam-macam jenis. Jenisnya apa aja sih? Yang pertama, itu prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena dia memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga. Dan yang selanjutnya yaitu prisma segi empat. Kenapa disebut prisma segi empat? Ya karena alas dan tutupnya dia berbentuk segi empat. Nah, kalau kita amati bagian ini, mirip seperti balok ya, kalau nggak balok kubus. Jadi sebenarnya balok dan kubus itu dapat kita sebut sebagai prisma segi empat. Selanjutnya yaitu prisma segi lima. Kenapa disebut segi lima? Karena sisi pada alas dan tutupnya itu memiliki 5 sisi, maka kita sebut sebagai prisma segi 5. Dan yang selanjutnya untuk yang memiliki sisi 6 juga kita sebut sebagai prisma segi 6. Namun apakah prisma itu hanya sampai segi 6? Tidak ya. Jadi prisma ini bisa sampai tak hingga sisi. Maksudnya tak hingga sisi itu gimana? Jadi ibu juga bisa menyebutnya sebagai prisma segi 1000. Nah,
Berarti kalau segi 1000 itu alasnya memiliki sisi sebanyak 1000, atasnya juga. Jadi prisma itu memiliki berbagai macam dan untuk penamaannya sesuai dengan jumlah sisi pada alas dan tutupnya. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang di sini Ibu menampilkan sebuah prisma segi 5. Kalian tahu kan kenapa disebut sebagai prisma segi 5? Ya karena sisi pada alas dan tutupnya terdapat 5 buah sisi. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat apa aja sih yang dimiliki prisma. Yang pertama, yaitu bentuk alas dan tutupnya sama dan sebangun. Jadi, bentuk dari alas dan tutupnya itu harus sama plek, harus sama banget. Dia tidak akan disebut sebagai prisma apabila bentuk dari alas dan tutupnya itu berbeda. Selanjutnya, sisi bagian samping prisma berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini yang dimaksud ini ya, sisi yang bagian pinggirnya itu. Selanjutnya, prisma memiliki rusuk tegak. Yang disebut sebagai rusuk tegak ini adalah yang menghubungkan titik sudut antara alas dan atap yang berbentuk garis lurus. Dan yang terakhir, diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari prisma. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai unsur-unsur prisma. Di sini Ibu masih menggunakan prisma segi 5 yang sudah Ibu beri nama, yaitu dengan alas A, B, C, D, E dan tutup F, G, H, I, J. Sebuah prisma itu memiliki titik sudut. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa titik sudutnya itu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Berarti total titik sudut dari prisma segi 5 yaitu ada 10 buah. Yang kedua, tentang rusuk alas. Rusuk alas tuh yang mana sih? Yang rusuk alas itu adalah garis lurus pada alas. Coba lihat, AB, dia membentuk sebuah garis lurus, maka AB ini kita sebut sebagai rusuk alas. Nah, selain AB ada apa saja? Berarti ada BC, ada CD, ada DE, dan EA. Ini berlaku juga untuk rusuk atap. Berarti rusuk atapnya juga ada FG, GH, HI, IJ, dan yang terakhir JF. Jika ada rusuk alas dan rusuk atap, berarti juga ada rusuk tegak. Rusuk tegak ini yaitu yang menghubungkan antara alas dan tutup. Jadi rusuk tegak dari bangun prisma segi 5 di samping yaitu ada AF, ada BG, ada CH, ada DI, dan yang terakhir ada EJ. Sekarang coba lihat AG. AG itu juga menghubungkan antara alas dan tutup, tapi dia tidak bisa kita sebut sebagai rusuk tegak. Ada yang tahu kenapa? Karena yang disebut sebagai rusuk tegak itu yang menghubungkan titik sudut yang sama antara alas dan atap. Untuk titik A dan G itu posisinya berbeda, maka dia tidak kita sebut sebagai rusuk tegak.
Sekarang bidang alas. Bidang alas itu berarti bidang yang membentuk alas. Di sini bidang yang membentuk alas itu adalah A, B, C, D, E. Dan bidang yang membentuk atap adalah F, G, H, I, J. Jika ada bidang alas dan bidang atap, berarti ada juga bidang tegak. Bidang tegak ini yaitu bidang yang berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang. Berarti dari gambar di samping yang dimaksud sebagai bidang tegak yaitu A, B, G, F. A, B, G, F itu membentuk persegi panjang ya. Nah, selain itu ada B, C, G, H, ada C, D, H, I, ada D, E, I, J, dan yang terakhir ada E, A, J, F. Itu tadi adalah unsur-unsur yang dimiliki oleh prisma. Tetapi yang perlu kalian ingat bahwa setiap jenis prisma pasti memiliki jumlah titik sudut yang berbeda. Rusuk alasnya pun berbeda, semuanya berbeda, tetapi konsepnya sama. Paham ya sampai sini? Sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan limas. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Jika kita lihat secara kasat mata, antara prisma dan limas ini memiliki perbedaan yang sangat amat menonjol. Ada yang sudah tahu perbedaannya di mana? Perbedaannya, jika prisma memiliki alas dan tutup yang sama, di limas ini dia hanya memiliki alas dan titik puncak. Jadi dia tidak memiliki atap melainkan memiliki titik puncak. Sehingga dia dari alas ke titik puncak akan mengerucut. Limas ini dapat kita definisikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh alas segi N dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, di sini kita tahu lagi ya, perbedaan dari prisma dan limas. Jika prisma sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang, dan di limas sisi tegaknya akan selalu berbentuk segitiga. Limas ini memiliki berbagai macam bentuk. Penamaan dalam limas itu sama halnya dengan prisma, yaitu sesuai jumlah sisi pada bidang alasnya. Jika bidang alasnya berbentuk segitiga, memiliki 3 sisi, maka kita sebut sebagai limas segitiga. Jika dia alasnya berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, maka kita sebut sebagai limas segi 4. Begitu pula untuk limas segi 5 dan limas segi 6. Dalam limas ini sama halnya, dia bisa disebut sebagai limas segi 1000 jika alasnya memiliki sisi sebanyak 1000 buah. Jadi macam-macam limas ini ada banyak sekali sesuai dengan jumlah sisi pada bidang alasnya. Tak lain berbeda dengan prisma, limas ini juga memiliki sifat-sifat. Di sini Ibu menggunakan limas segi 5. Nah, dari limas segi 5 ini kita akan uraikan sifat-sifat apa aja yang dimiliki oleh limas. Limas ini memiliki alas segi N, sesuai yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, bahwa alas pada limas itu sisinya bisa banyak sekali. Nah, dan limas ini memiliki titik puncak, dan jarak titik puncak ke bidang alas dia disebut sebagai tinggi limas. Terakhir, bidang tegak berupa segitiga. Ingat ya, bidang tegaknya harus wajib banget berbentuk segitiga. Sudah mempelajari tentang sifat-sifat pada limas. Sekarang kita akan menguraikan unsur-unsur yang dimiliki limas. Di sini Ibu masih menggunakan limas segi 5.
yang sudah Ibu beri nama dengan alas A, B, C, D, E, dan titik puncak F. Limas di samping memiliki titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan untuk rusuk alasnya yaitu AB. Yang dimaksud AB ini adalah ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Selain rusuk AB yang dimaksud sebagai rusuk alas, itu ada BC, CD, DE, dan EA. Dalam limas memiliki satu titik puncak. Dari gambar limas di samping yang disebut sebagai titik puncak yaitu titik F. Selanjutnya, rusuk tegak. Yang dimaksud sebagai rusuk tegak dalam limas yaitu yang menghubungkan titik puncak dengan titik sudut yang ada pada bidang alas. Coba sekarang kita lihat AF. Yang disebut sebagai rusuk tegak di sini yaitu ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik F. Selain garis AF, ada garis BF, ada garis CF, ada garis DF, ada garis EF. Selanjutnya, bidang alas. Alas di sini yaitu bidang A, B, C, D, E. Dan yang terakhir tentang bidang tegak. Bidang tegak di sini, ingat ya, dalam limas bidang tegaknya itu selalu membentuk segitiga. Jadi pada gambar di samping yang dimaksud bidang tegak yaitu bidang ABF, bidang BCF, bidang CDF, bidang DEF, dan yang terakhir adalah bidang EAF. Materi yang sudah kita pelajari pada hari ini akan berfungsi untuk pembahasan kita pada minggu depan, yaitu tentang luas permukaan dan volume pada prisma dan limas. Sehingga Ibu harapkan nantinya kalian sudah tidak bingung untuk membedakan mana yang dimaksud alas, mana yang dimaksud atap, mana yang dimaksud titik puncak, mana yang dimaksud bidang tegak, mana rusuk tegak, mana tinggi prisma, mana tinggi limas. Sehingga kalian harus memahami ini baik-baik ya adik-adik. Sekian pembelajaran kita pada pekan kali ini. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan tetap semangat selalu. Dan jangan lupa kita doakan teman-teman kita yang rumahnya terkena bencana banjir, semoga lekas surut sehingga mereka bisa belajar lebih maksimal lagi. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.